Nah, gitu ya. Oke. Oke, siap anak-anak. Nah, Bapak akan memperkenalkan atau mungkin memberitahukan ke kalian terkait penyajian data berbeda dengan yang kemarin yang di SMP yang sudah kalian pelajari. Mungkin kan kalau di SMP itu penyajian data itu diantaranya ada yang berbentuk diagram batang ya. Kemarin kan sudah Bapak apa namanya tunjukkan juga. Ada yang berbentuk diagram garis, ada yang berbentuk diagram lingkaran. Kemudian apa lagi kira-kira? Ada yang berbentuk apa lagi penyajian data selain Diagram itu? batang. Diagram batang ya. Nah, dan sebagainya. Itu mah untuk data tunggal. Nah, sekarang kita akan coba lihat data berkelompok. Tapi sebelumnya, Pak, bedanya data tunggal dan berkelompok itu apa sih? Nah, data tunggal itu adalah ya data-data yang memang kita tahu, misalkan data nilai matematika kelas 11 IPS 1. Kita tahu per anaknya itu nilainya berapa. Misalkan Adinda nilai matematikanya 90, Andi nilai matematikanya 95, Atalah nilai matematikanya 80 misalkan. Nah, itu data tunggal. Artinya kita mengetahui nilai atau data-data per anaknya atau per orangnya. Nah, di data kelompok, maksudnya data kelompok seperti ini. Jadi sudah dikelompokkan, dikategorikan. Semisal gini, yang nilainya antara 78 sampai 80 itu ada dua orang. Nah, dua orang ini kita nggak dikasih tahu siapa. Apakah Sufian ataukah Rao gitu ya. Nah, itu namanya data berkelompok. Misalkan lagi yang nilainya 81 sampai 90 itu sebanyak 10 orang misalkan. Kita nggak tahu 10 orang itu siapa aja gitu. Dan antara 80 sampai 90 itu kita juga nggak tahu yang 10 orang itu apakah pas nilainya 80 ataukah 81 ataukah 82, 83, 89 atau 90. Nah, gitu ya. Bisa dibedakan ya antara data tunggal dan data berkelompok gitu. Nah, ini ada beberapa penyajian data untuk data berkelompok anak-anak. Nah, Bapak akan tunjukkan terlebih dahulu ya sebelum kita membuat atau menyajikan datanya. Nah, ini yang pertama ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Ada kelihatan di layar kalian masing-masing? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ya. Itu kalian bisa lihat itu namanya tabel distribusi frekuensi. Gitu ya. Nah, kalian lihat yang nilainya 41 sampai 51 frekuensi itu adalah banyak yang mendapatkan nilainya ya. Banyak orangnya gitu ya. Ada satu orang. Kita nggak tahu satu orang itu nilainya berapa. Apa 42, apa 43. Yang penting dari rentang 41 sampai 50. Nah, di sini ketidakpastiannya gitu ya, bedanya dengan yang data tunggal. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Kemudian selain tabel distribusi frekuensi, ada juga disajikan dengan grafik. Nah, secara grafik ini ada beberapa lagi. Ada yang namanya histogram, ada yang namanya poligon frekuensi, kemudian ada yang namanya OGIF. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat penyajian data keempat ini gitu ya. Nah, Bapak kenalkan terlebih dahulu. Nah, ini misalkan contoh soalnya itu adalah um, bisa kalian baca ya. Nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang dapat dilihat di bawah ini. Nah, ini menurut kalian datanya data tunggal atau data berkelompok yang tersaji di sini? Kelompok. Data tunggal. Karena udah pasti per orangnya kita tahu berapa nilainya gitu. Ya, kalau berkelompok itu kayak tadi, naik. Jadi kita nggak tahu yang nilainya 85 berapa gitu kan, yang nilainya 67 berapa gitu. Ya, ini mah masih data tunggal. Ya, jadi ada jelas gitu ya per orangnya dapatnya berapa gitu ya. Nah, kemudian ini yang dari data tunggal tadi, nah kita akan pelajari nanti ya. Dari data tunggal ini kita bisa membuatnya menjadi data berkelompok, menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi seperti ini. Yang nilainya 41 sampai 50 ada satu. Yang nilainya 91 sampai 100 ada 6 orang. Gitu ya. Kita akan membuat ini. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi kita juga bisa membuat histogram. Histogram ini seperti diagram batang. Cuman coba kalian lihat, bedanya dengan diagram batang apa menurut kalian? Histogram ini.
Apa coba bedanya? Lebih berdempetan. Yes, benar sekali, Sufian ya. Lebih berdempetan. Artinya tidak ada jarak ya. Kalau diagram batang kan ada jarak per batangnya, gitu ya. Nah kalau ini benar tadi kata Sufian, histogram itu dia nempel, berdempetan, nggak ada jarak antara batang satu dengan batang yang lain, gitu ya. Nah ini adalah histogram. Nanti kita akan sama-sama membuat ini. Bagaimana caranya? Kemudian poligon frekuensi. Nah poligon frekuensi ini layaknya seperti diagram garis anak-anak. Ya, tapi agak berbeda nanti cara membuatnya. Ya, kita akan buat ini juga. Kemudian ada OGIF. Nah, kalau OGIF ini juga diagram garis, cuman beda cara apa namanya membacanya. Kan kita tahu kan kalau misalkan yang di diagram, nah diagram frekuensi ini ya, kita tahu bahwa nilai yang mendapatkan nilai rata-rata misalkan 55,5 itu sebanyak 6 orang. Yang mendapatkan nilai rata-rata 65,5 itu sebanyak 9 orang. Nah, kalau ini cara bacanya gitu. Tapi kalau yang OGIF ini berbeda cara bacanya. Nah, OGIF ini dibagi menjadi dua anak-anak. Ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Nah, ini kalau yang naik, kalau nggak salah ini OGIF positif. OGIF positif di mana apa namanya cara membacanya adalah yang nilainya kurang dari 50,5, ada kata-kata kurang dari ya, sebanyak satu orang. Kemudian yang nilainya kurang dari 70,5 ada 16 orang gitu. Ya, cara bacanya beda dengan poligon. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Intinya ini Bapak memperkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau OGIF positif mah dia naik si grafiknya, kalau OGIF negatif dia turun nanti. Nah, kalian akan mengetahui nanti setelah kita bahas sama-sama. Gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa contoh penyajian data untuk apa namanya data berkelompok. Ya, kita akan membuat itu semua ya. Oke. Bagaimana saya bisa mengubahnya gitu ya. Nah, kita akan pelajari. Oke. Membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, itu ada beberapa langkah anak-anak. Membuatnya itu dari tadi data tunggal ya, dari data tunggal. Nah, misalkan data tunggalnya seperti ini. Bagaimana cara membuat tabel distribusi? Oh, ini ke ini ya. Kehalangin frekuensinya. Harusnya ada frekuensi di sana. Sebentar. Ini bisa dikecilin nggak ya? Biar kalian bisa baca frekuensinya. Bapak gedein lagi ya. Nah, ini ya. Membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, boleh kalian simak ya dan catat juga kalau ada poin-poin yang penting. Nah, kita lihat ada data-data di sini, ada berapa orang di sini, ada berapa data yang bisa kalian hitung, yang bisa kalian lihat di sana. Ada berapa siswa yang mendapatkan nilai mata pelajaran matematika? 44. Berapa, Sufyan? 44. 44 ya. Nah, tinggal gimana? Dari mana kamu tahu 44? Itu hitung ke samping sama hitung ke bawah terus dikaliin. Yes. Nah, gitu ya. Ke sampingnya berapa? 11. Ya, 11 ya. Ada 11 ke sampingnya, ke bawahnya ada 4 baris. Jadi tinggal 11 kali 4. Berarti jumlah semua datanya ada 44. Gitu ya. Oke, bagus Sufyan. Langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi, anak-anak, urutkan data dari yang paling kecil. Ya. Nah, coba sebelum Bapak menunjukkan ya. Punya ide gak kalian? Ini kan ngacak nih datanya ya. Sedangkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi harus mengurutkan data dari yang paling kecil. Nah, menurut kalian cara tercepatnya gimana? Cara mengurutkan si data-data ini mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Ada yang punya ide gak? Coba gimana cara kalian mengurutkannya? Mantap Sufian ya. Dengan cara Microsoft Excel. Yes, itu juga salah satu alternatif. Bener. Ya, tinggal di input aja ya. Input data-datanya. Kemudian nanti tinggal di blok gitu ya. Baru sort, apa tuh namanya? Sort by ya. Sort by A to Z. Biasanya gitu ya Sufian ya. Mungkin ya. Mantap, mantap. Ya, seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita nggak ada komputer, nggak ada aplikasi Microsoft Excel, secara manualnya gimana cara mengurutkan menurut kalian? Bisa gak?
tanpa bantuan aplikasi? Bisa nggak? Ada yang punya ide? Coba. Jadi nyantai sama Bapak Mama ya, kita sama-sama coba. Kalian punya ide? Sok, gimana caranya menurut kalian mengurutkan dengan lebih cepat dan efisien dan efektif? Oh, terlihat ada Majaya ya, sudah hadir Majaya. Tadi dari mana dulu, Maj? Dulu, Pak. Oke, sip ya, berarti sudah hadir. Berarti cuma Nafadila yang izin ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana? Ada yang punya ide mungkin cara mengurutkan anak-anak? Ayo disampaikan, boleh? Salma mungkin punya ide, Salma. Gimana cara mengurutkan dari yang terkecil? Adinda, ada ide? Belum? Zahra, mungkin Zahra? Gimana menurut kamu cara mengurutkannya, Zahra? Ada Zahra di sini? Gimana, Jah? Atau tuh bagus? Nah, Taki, gimana Taki nih? Kamu bisa gak cara mengurutkannya dari yang paling kecil? Taki, ada Taki? Wah, udah mah on off cam nih, nggak ada Takinya. Taki, halo, standby gak Taki? Halo, Bapak ini sering-sering mengecek ya. Ketika ngajar gini, siapa yang off cam, khawatirnya memang tidak menyimak gitu. Ihsan, ada di sana Ihsan? Ihsan Maulana? Siapa, Pak? Nah, Ihsan punya ide gak cara mengurutkannya gimana menurut Ihsan? Belum punya ide. Bingung. Oke, kita sama-sama ya. Ini versi Bapak ya. Tadi bener kata Sufyan, bener bisa pakai Microsoft Excel dan kalian nanti juga bisa menggunakan itu kalau ada itu ya. Tapi ini ada ketika kita tidak ada aplikasi, tidak ada bantuan teknologi ya. Caranya kita lihat. Kita lihat angka angka depannya, puluhannya. Ya, angka puluhannya. Kan itu berarti angka puluhan itu bisa mulai dari angka 1 sampai 10 kan? Nah, tapi secara kasat mata menurut kalian yang paling kecil angkanya berapa di sini? Berapa? 44 ya? Nah, berarti kita mulai dari 4 aja. Dari 4 ya. Nah, ini ada namanya diagram leaf sama batang. Pokoknya daun batang gitu lah ya. Kalau dalam bahasa statistika. Tapi nggak usah dihafalin. Pokoknya gini. Kita tahu yang paling kecil itu adalah 44, berarti kita taruh angka depannya itu 4. Yang paling besar kan 100, berarti angka depannya 10. Nah, sehingga untuk yang kolom sebelah kanan ini, anak-anak nih, baris kolom sebelah kanan ini kita akan isi dengan satuan-satuannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. 85 kita coret dulu, berarti simpen di baris yang 8, tambahin angka satuannya 5. Tuh. Jadi 85 di sana kalian tulis. Ya, tandain kalau udah dipakai. Kemudian yang 67 berarti tandain 6 tambahin 7. Gitu ya. 58 berarti di angka 5 tambahin 8. Tuh. 75-nya coret di angka 7 tambahin 5. Nyambung enggak? Bisa enggak menurut kalian? Atau ada yang masih bingung? Bisa. Nah, ini 90 berarti di angka 9 tambahin 0. 44 berarti 4, 100 di 10 tambahin 0, 78 berarti 7 tambahin 8. Kasih jarak ya dari angka 5-nya supaya kita tahu ada berapa satuan di sana. Kemudian 95 di angka 9 tambahin 5. Tuh. 64 berarti 64 tuh dan seterusnya ya sampai beres. Nah, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Jadi coret kemudian simpan di mana satuannya berapa. Sampai beres tuh, sampai yang 95. 9 berarti tambahin 5. Bisa sampai sini anak-anak? Bisa ya? Nah, kemudian kan kita mau mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, ini masih ngacak per ininya. Nah, untuk yang tabel sebelah kanan, nah ini urutkan lagi sama kalian dari yang paling kecil. Untuk yang ini, yang 4 kan, 4 mah cuma ada 1, ya udah 4 aja. Yang ini di angka 50-an, ada 8, 1, 9, 8. Urutkan, ini mah kan gampang ya dari mulai yang terkecil. Berarti 1, 8, 8, 9. Yang ini
yang di puluhan 6. Berarti urutkan lagi dari 0, 0, kemudian 4, 4, ada berapa ya? Di ini lagi 5, 5, 7, 8, 9 tuh gitu. Seperti yang sebelah kanan. Nah, setelah terurut ya, setelah terurut yang sebelah kanan seperti yang tampak kalian di sebelah kanan ini, kalian cek lagi. Tadi kan datanya itu ada 44, mana tahu ada yang kelewat. Nah, kita cek lagi. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Hitung aja satuannya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 kali 2, ya udah benar ya. Ada 44. Nah, itu langkah pertama. Mengurutkan data dari yang paling kecil. Coba, dari langkah pertama ini, ada yang masih belum ngeh? Coba siapa? Bisa ngikutin kira-kira. Mazaya bisa ngikutin. Bisa ya? Oke. Ini langkah pertama ya, disimak. Kemudian langkah kedua. Nah, langkah kedua adalah tentukan range-nya. Range itu bisa diperoleh dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, kita lihat lagi dari tabel yang tadi. Nilai tertingginya berapa? 100. 1 ya? 1. Nilai terendahnya? 100 ya, 100 nilai terendahnya 44. 44. Nah, berarti untuk menentukan range kita udah tahu nilai tertingginya 100 dikurangi 44. Jadi sama dengan 56. Ini langkah yang kedua. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, anak-anak, tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu maksudnya adalah yang di tabel frekuensi yang tadi, jadi kategorinya ada berapa? Jadi kelas pertama misalkan yang nilainya 40 sampai 50. Kelas 2 yang nilainya 60 sampai 70 misalkan gitu. Nah, kita akan menentukan banyak kelas atau banyak kategorinya. Di sini yang diinginkan. Ada rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi namanya aturan Stargess. Biasanya ini digunakannya itu adalah menggunakan kalkulator karena nggak mungkin kita menghitung manual gitu ya. Ini butuh memang penggunaan teknologi yang namanya kalkulator. Nah, tapi biasanya kalau di soal-soal nanti mah tidak akan kalian diminta untuk menentukan banyak kelas. Cuman ini mah pengetahuan bagaimana cara kalian menentukan banyak kelas ya. Menggunakan aturan Stargess itu ada rumusnya anak-anak. 1 ditambah 3,3 dikali log N. Di mana N-nya itu adalah banyak frekuensinya. Banyak frekuensi berarti tadi banyak anaknya ada berapa yang memiliki nilai gitu ya. 44 kan? Berarti N-nya ganti dengan 44. Nah, berarti kalian hitung menggunakan kalkulator. Cari dulu log 44, nanti dikali 3,3 baru ditambah 1. Nah, coba ada yang pegang kalkulator gak di sana? Kita buktikan benar gak perhitungannya adalah 6,4 jawabannya. Coba kalkulatornya disiapkan anak-anak. 1 ditambah atau log 44 dulu boleh. Coba cara ngitungnya. Kalkulatornya biasanya kalkulator saintifik ya. Ada LG di sana. Kalau di HP LG log gitu ya. Log 44. Nah, kalian hitung dulu. Baru nanti dikali 3,3. Nah, baru hasilnya ditambah 1. Benar gak 6,4 di sana? Ada yang sudah mencobanya? Naila mungkin sudah? Belum. Belum. Nah, coba dulu ya. Kita harus coba buktikan menggunakan teknologi kalkulator. Yang lainnya juga ya, coba. Satria boleh dicoba, Satria. Benar gak hasilnya 6,4? Ada kan di sana kalkulator saintifiknya ya? Iya, sok coba. Ini Adinda sudah ngangguk-ngangguk. Udah? Adinda udah dicoba belum? Udah. Udah, bener gak hasilnya 6,4233 ya? Iya. Nah, iya ya, dibulatkan jadi 6,4. Nah, gitu ya. Kemudian, nah kita bulatkan lagi 6,4 itu kan pembulatannya itu adalah ke bawah ya. Jadi sama dengan 6. Dia harus dibulatkan. Ya. Oke, itu langkah ketiga, berarti ada 6 kelas anak-anak ya, jumlah kelasnya. Kemudian langkah keempat ya, langkah keempat itu tentukan panjang kelas.
Nah, panjang kelas itu yang mana, Pak? Panjang kelas itu yang seperti ini. Mana misalkan tadi 40 sampai 50. Nah, panjang kelas itu kita lihat ada berapa angka di sana, 40 sampai 50 itu. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan jari. Kalian bisa melihat nih jari Bapak ya. Bisa menggunakan jari, misalkan berapa tuh panjang kelasnya? 40 sampai 50, berarti hitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ada 11. Oh, berarti panjang kelasnya ada 11 kalau dari 40 sampai 50. Atau kalian bisa menghitungnya dengan rumus. Rumusnya adalah yang besar dikurangi yang kecil, baru nanti ditambah 1 anak-anak. 50 kurang 40 kan 10, tambah 1 11. Oh, berarti panjang kelasnya ada 11. Gitu ya. Nah, ini pengetahuan tentang panjang kelas. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kelasnya? Nah, panjang kelas ada rumusnya. Range dibagi banyak kelas. Range itu ada di langkah kedua. Range itu berarti berapa di sana? 56 ya? 56 dibagi banyak kelasnya ada berapa? Di langkah 6. ketiga ada 6, berarti 56 dibagi 6. Nah, kalian hitung lagi, hasilnya 9,33. Ini dibulatkan lagi. Nah, tapi pembulatannya untuk panjang kelas biasanya pembulatan ke atas, anak-anak. Ya, jadi enggak jadi 9 pembulatannya, tapi ke atas dibulatkannya menjadi 10 gitu ya kalau ada 9 koma. Tapi kalau pas banget 9, ya udah jawabannya 9. Tapi kalau ada koma, pembulatannya ke atas. Itu langkah keempat. Kemudian ada juga langkah kelima. Langkah kelima itu tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Ya. Nah, nilai ini rumusnya. Kalau mau pakai rumus, nilai tertinggi dikurangi panjang kelas kali banyak kelas ditambah 1. Nilai tertingginya kan 100. Panjang kelasnya kan 10 dari langkah 4. Dikali banyak kelasnya itu ada 6. Baru nanti hasilnya tambah 1. Ini cara ngitungnya dahulukan yang ada dalam kurung. 10 kali 6 dulu. Jadi 60. Sehingga 100 dikurangi 60, 40 tambah 1 berapa? 41. Nah, inilah yang menjadi batas bawah kelas anak-anak. Ya, dicatat coba sama kalian ya. Tadi teh banyak kelasnya ada 6, panjang kelasnya ada 10, dan nilai batas bawah kelasnya itu 41. Oke, nah itu dicatat ya. Nah, baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke. Nah, ini cara membuatnya. Nah, tadi ya, ada berapa kelas tadi? Banyak kelasnya, coba kalian lihat lagi catatannya. Ada berapa kelas? 6. Ada 6 kelas ya. Nah, jadi kita buat 6 kelas. Nah, kemudian langkah kelima itu yang batas bawah ya, 41. Nah, berarti ini. Nah, yang 41 ada di sini. 41 sampai berapa? Tadi panjang kelasnya berapa? Panjang 10. kelasnya 11 kan ya? 11 ya? Ya. 11 apa 10 11. panjang kelas? 10. Panjang kelasnya ada 10. Di langkah keempat coba lihat lagi. Ya, langkah keempat lihat lagi, nah 10 gitu ya. Nah, berarti ngitung dari 41 harus ada 10. Nih, lihat lagi jari Bapak. Berarti 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sampai 50. Berarti karena panjang kelasnya 10, berarti 41 itu sampai 50 gitu. Baru nanti di kelas kedua, nah ini kelas kedua ya. Kelas kedua mulainya dari 51 setelah 50 ya. Berarti 51 sampai berapa? Ngitung lagi. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, berarti sampai 60 gitu. Nah, nanti kalau kalian udah ketahuan kayak gitu, tinggal gampang. Tambahin aja 10 ke bawah. Nih, 51 tambah 10 kan jadi 61. Ya, untuk batas bawahnya. 61 tambah 10 jadi 71. 71 tambah 10 jadi 81. 81 tambah 10 jadi 91. Yang kanan pun sama, tambah 10 aja semuanya. Tuh. Sehingga nggak usah pakai jari lagi nantinya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Langkah ke-6? Bisa ya? Oke.
Nah, baru kita menentukan frekuensi. Frekuensi itu tadi adalah banyak siswa yang mendapatkan nilai sekian. Nah, dari mana kita bisa menentukan frekuensinya? Dari langkah yang pertama tadi, tabel yang sudah diurutkan. Nah, kita lihat. Yang nilainya 41 sampai 50 itu ada berapa orang? Cuman ada satu kan di sini? 44, iya enggak? Karena kalau bawah yang 50 itu mulainya 51. Sedangkan kelas pertama ini yang nilainya 41 sampai 50, yaitu 44. Berarti ada berapa orang? Cuman satu orang ya, berarti frekuensinya 1. Nah, sekarang kalau yang nilainya 51 sampai 60, kita lihat 51 sampai 60 nih. 51, 1, 2, 3, 4. Sampai 60 kan? 4, 5, 6. Oh, berarti ada 6 orang. Tulis frekuensinya 6 orang gitu. Ya. Nah, sekarang kelas nomor 3 coba. Yang nilainya 61 sampai 70. Menurut Adinda ada berapa orang? Sembilan. Nah, benar ada 9 ya. Mulai dari 61 sampai 70. Oh, berarti 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 70. 8, 9. Oh, ada 9. Berarti 9. Ya. Sekarang yang nilainya 71 sampai 80. Ada berapa, Rao? Coba hitung. 11. Ada 11. Oke, kita lihat dari 71 ya. Berarti sampai 80 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya benar ada 11. Gitu ya. Atalah, coba hitung yang nilainya 81 sampai 90. Ada berapa orang? Ada 12, Pak. 12. Oke, kita lihat ya. Sampai 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, Salah kelebihan. hitung, ya. Salah hitung. Kelebihan, Pak. Ada 11. Oke. Sekarang yang 91 sampai 100. Wah, itu masih sisanya. Ada berapa Rintan? 6. Ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6. Nah, kalian perlu cek lagi. Kan datanya semuanya ada 44. Jumlahin aja frekuensinya. Kalau udah pas 44, oh berarti yang sudah kalian jawab atau kerjakan itu sudah benar. Ya. Nah, inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Sehingga penyajiannya seperti ini. Tabel distribusi frekuensi, nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang. Sebagai berikut. Gitu, ya. Cara bacanya gimana, Pak? Cara bacanya gini. Yang nilainya, nilai matematikanya itu 41 sampai 50 sebanyak 1 orang. Yang nilai matematikanya 71 sampai 80 itu sebanyak 11 orang. Nah, gitu cara membacanya. Bisa anak-anak? Ya. Oke, berarti perlu dihafalkan langkahnya yang tadi ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Cukup? Nah, coba tuh bagus sudah ada. Tadi dipanggil-panggil belum respon. Tuh bagus Taki, apakah sudah ada? Ada tuh bagus. Cek. Ah, nggak ada nih. Kemana? Tidur dah. Oh, siapa nih Rintan? Oh, emang Rintan belum masuk Google Classroom. Ya, nanti ya setelah ini nanti Bapak kasih ya untuk kode Google Classroom-nya. Oke, itu tabel distribusi frekuensi ya, anak-anak. Nah, sekarang kita harus mengetahui beberapa istilah di tabel frekuensi itu, ya. Nah, ada yang namanya frekuensi di sini. Frekuensi bisa kalian lihat adalah bilangan yang menyatakan banyak data pada setiap interval. Interval itu yang mana? Yang itu 41 sampai 50, 51 sampai 60 gitu ya. Jadi frekuensi itu adalah bilangan yang menyatakan banyak data. Berarti yang datanya 61 sampai 70 ada berapa orang? Frekuensinya ada 9. Gitu ya. Itu frekuensi. Kemudian ada yang namanya batas kelas, anak-anak. Nah, kalau batas kelas ini ada 2. Ada batas bawah, ada batas atas. Nah, yang mana batas bawah?
Batas bawah itu adalah nilai terkecil pada kelas interval. Ini kan ada 6 kelas ya. Semisal ini kelas pertama nih. Jadi batas bawahnya yang mana? Nilai terkecil pada kelas interval kelas pertama. Batas bawahnya itu adalah 41. Batas atasnya nilai terbesar berarti 50 gitu. Ya, itu istilah batas kelas. Menurut Shailendra kelas yang ketiga, coba lihat kelas yang ketiga. Menurut Shailendra batas bawahnya berapa? Kelas yang ketiga. Yang ketiga. Batas bawahnya? Batas bawah. Nggak Nih, tahu, Pak. diulangi ya. Nih, diulangi Shailendra. Kalau yang kelas pertama, lihat ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, 5, ini keenam. Kalau kelas pertama, batas bawahnya itu adalah 41. Batas atasnya 50. Kalau kelas ketiga, berapa batas bawahnya? 61, Pak. 61, batas atasnya 70. Nah, gitu ya. Kalau menurut Ihsan di kelas yang ke-6 batas bawahnya berapa, San? Ihsan Maulana. Ini Bapak sambil catat juga ya untuk nilai keterampilan. Ihsan ada Ihsan? Nggak ada. Oke, nih pada ada di sini tapi nggak ini ya. Rai, coba Rai untuk yang kelas ke-5 batas bawahnya berapa, Rai? Rai kelas ke-5 batas bawahnya berapa? Izin ke toilet gak, Rai? Enggak ya? Oke. Berarti ini ada tanda tanya di Bapak ya. Rai, Ihsan tadi belum nyaut. Tuh bagus, ada tuh bagus? Tuh bagus juga belum ada ya. Andi Putra. Andi, coba di kelas yang nomor 4 itu batas atasnya berapa? 80. 80 ya. Oke, sip. Itu batas kelas ya anak-anak. Kemudian ada limit kelas. Limit kelas itu seperti apa ya? Tepi kelas ya. Nah, tapi biasanya limit kelas. Ada limit bawah, ada limit atas. Gimana cara menentukannya? Nah, kalau limit bawah, ini ngitungnya per kelas juga. Limit bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kalau limit atas, batas atas kelas ditambah 0,5. Ini tuh limit kelas atau tepi ya. Ada istilahnya juga tepi. Jadi ada tepi bawah, ada tepi atas biasanya gitu. Ya, tapi yang memang umum dipakai adalah limit. Nah, semisal gini, di kelas pertama lihat. Di kelas pertama limit bawahnya itu adalah berapa? Berarti batas bawahnya adalah 41 dikurangi 0,5. Ya, jadi sama dengan limit bawahnya itu adalah 40,5. Tapi kalau limit atasnya berapa? Nah, kalau atas mah ditambah. Batas atasnya kita punya di kelas pertama 50 ditambah 0,5. Jadi limit atasnya itu adalah 5,5 gitu. Ya. Oke, sekarang Bapak mau tanya lagi ke siapa yang belum? Naila ya. Naila untuk kelas yang ke-5 limit atasnya berapa? 90,5. Yes. Limit bawahnya? 80,5. Nah, gitu. Ya, itu seperti itu ya anak-anak ya. Salma deh boleh. Salma di kelas yang kedua. Limit bawahnya berapa? Eh, 50,5. 50,5 ya, sip. Nah, itu limit ya anak-anak ya. Harus dikurangi, kalau bawah dikurangi 0,5, kalau atas ditambah 0,5. Oke, kemudian ada juga panjang kelas. Panjang kelas itu bisa diperoleh dari limit atas kelas dikurangi limit bawah kelas. Ya. Jadi selain tadi yang ngitung kan pakai jari, kalau panjang kelas kan bisa juga menggunakan rumus yang ini. Limit atas kelas dikurangi limit bawah kelas. Gimana caranya? Ya udah,
yang kelas pertama itu limit atasnya itu 5,5. Ya, berarti sama dengan kalau kelas pertama ya 5,5 dikurangi 40,5. Jadi sama dengan berapa? 10. Bentar 10 ya. Ini 50, sorry. 50,5. Nah, gitu. Ini juga 50,5 ya. Bukan 5,5. Ah, gitu. Ya. Jadi panjang kelas itu bisa diperoleh dari limit atas kelas dikurangi limit bawah kelas. Atau ada juga di sini pakai batas. Batas atas bisa juga ya. Kalian nanti tinggal pilih aja yang lebih mudah yang mana. Batas atas dikurang batas bawah kelas ini ya. Batas bawah kelas. Batas bawah. Tapi ini perlu ditambah 1. Jadi dikurang dulu nanti hasilnya ditambah 1. Berarti kalau yang kelas pertama mah 50 dikurangi 41 kan 9. Ditambah 1 jadi 10. Jadi jawabannya sama, panjang kelasnya 10 gitu ya. Jadi untuk menentukan panjang kelas bisa menggunakan limit, bisa menggunakan batas atas atau bisa menggunakan manual jari yang tadi yang Bapak ajarkan ya. Oke, itu sampai sini ngerti kira-kira beberapa istilah di tabel distribusi frekuensi anak-anak? Paham ya? Mudah-mudahan ya bisa mengikuti. Nah, kemudian kita akan coba membuat apa nih namanya? Membuat tabel bukan tabel nantinya. Bentar, kalau nggak salah ini nanti akan membuat histogram. Oh, ya nanti deh ya. Yang histograma di pertemuan selanjutnya aja. Oke, berarti benar ini ya. Nah, kita lihat dari sini. Coba tadi kan udah tahu ya batas kelas bawah, kelas atas, limit kelas bawah, limit kelas atas. Nah, coba untuk yang kelas pertama, siapa yang mau coba mengisi di baris yang pertama? Batas kelasnya berapa? Batas kelas bawahnya. Ada yang mau coba? Siapa? Sebutkan dulu namanya. Atalah, oke. Atalah, oke. Untuk kelas pertama batas kelas bawahnya berapa? 41. 41. Batas kelas atasnya? 50. 50. Oh, ini ke bawah, sorry. Bapak salah ini ya. Oke, gak apa-apa deh. Berarti ke bawah ya versinya. Batas kelas yang ketiga berapa Atalah? 61. 61. Yang keempat? 71. 71. Yang kelima? 81. 81. Yang keenam? 91. Oke, itu ya, itu batas bawah. Sekarang batas atas, batas kelas atas. Coba, siapa yang mau coba selain Atalah? Siapa? Hermalia ya? Boleh, Hermalia. 50, 50. 60, Kelas kedua 60. 70, Kelas ketiga 70. 80, 80, gampang kan ya? Terus 90, 90 dan yang terakhir batas kelas atasnya 100. Oke, mantap ya. Sekarang limit kelas bawah. Siapa yang mau coba? Sufyan, Pak. Sufyan, boleh Sufyan. Berapa limit kelas bawahnya? 40,5. 40,5 and then yang kelas kedua 50,5 dikurangi ya. 60,5. Dikurangi ya, batas bawah dikurangi. 60,5 terus 70,5. 70,5 terus 80,5. 80,5 terus 90,5. 90,5. Ya, oke. Makasih Sufyan. Limit kelas atas. Siapa? Aku, Pak. Astagfirullahaladzim. Siapa? Aku, Naila. Naila, boleh Naila, silakan. Yang kelas pertama berapa limit kelas atasnya? 50,5. 50,5. Limit atas kelas kedua? 60,5. 60,5. Terus? 70,5. Iya, 70,5. 80,5. 80,5. 90,5. 90,5.
100,5. 100,5. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa menyimak dan bisa memahami ya untuk menentukan batas kelas bawah, batas kelas atas, batas limit kelas bawah dan limit kelas atas. Oke, terima kasih. Panjang kelas, nah ini coba sendiri tadi ya. Panjang kelas bisa menggunakan limit atas dikurangi limit bawah atau tadi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Gitu ya. Tinggal dipilih aja. Oke, itu kemudian ini yang menjadi tugas kalian ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Untuk PPT-nya insya Allah nanti akan Bapak share di Google Classroom sehingga nanti kalau ada yang kelupaan, nah boleh nanti kalian lihat lagi. Berikut dengan video yang ini ya, yang recordingnya Bapak akan upload juga di Google Classroom ya. Nah ini tugas individunya. Cari dan kumpulkan data gitu ya. Contoh, nilai rapot 4 semester semua mata pelajaran. Kemudian sajikan data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Buat di kertas A4 dan buat desain sekreatif mungkin. Dikumpulkannya ke slot tugas Google Classroom. Nah, ini mah yang tahun kemarin ya, deadline-nya nanti Bapak akan ubah deadline-nya ya. Pokoknya sampai nanti minggu depan aja ya deadline-nya. Ya, jadi gitu tugas individunya kalian cari berarti nilai pengetahuan apa nilai itu ya? Nilai ini aja deh, nilai pengetahuan aja. Ya, nilai pengetahuan. Jadi nilai rapot 4 semester semua mata pelajaran. Di nilai pengetahuannya saja ya. Berarti satu semesternya kalian ada berapa mata pelajaran? Ada 15? Ada ya? 15 ya? Oh, berarti kalau 15 kali 4 banyak juga ya, ada 60 ya. Ada 60 data, tapi it's okay. Nggak apa-apa ya, kalian coba ya. Jadi nilai rapot 4 semester, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 di nilai pengetahuannya saja. Ya, kalian sajikan data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi menggunakan langkah yang tadi gitu. Ya, itu anak-anak kira-kira bisa dipahami tugasnya? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Bisa ya? Nah, nanti desainnya seperti ini mungkin ya. Jadi dibuat kertas di kertas A4 ya. Jadi kalau bisa cuman satu apa tuh namanya satu lembar ya untuk tugasnya gitu. Ini contoh yang tahun kemarin yang kakak tingkat kalian yang buat ya. Nah, gitu. Jadi formatnya seperti ini. Nanti kalian boleh berkreasi sekreatif mungkin ya. Yang penting di kertas A4 ya, di kertas A4 apa namanya buat ini. Itu aja ya. Mungkin bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Oke. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Kita ketemu lagi hari apa anak-anak? Besok. Besok gak sih? Bukan ya? Coba Bapak cek dulu. Ya, ini mah tugasnya dikumpulin minggu depan saja ya supaya kalian ada longgar waktu untuk memaksimalkan apa yang kalian kerjakan. Besok tuh Bapak ngajar di enggak ya. Nanti kita ketemu lagi justru hari Selasa ya. Oh, karena kan libur ya kemarinnya. Oke. Berarti diusahakan sebelum pertemuan selanjutnya sudah selesai diupload di Google Classroom ya. Itu ya. Itu saja mungkin anak-anak pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, tadi siapa yang minta Google Classroom itu? Ada siapa tadi tuh? Lupa lagi namanya. Nih, bentar Bapak cari dulu ya. Kamu emang nggak sempat masuk waktu pas pertemuan pertama? Enggak, Oh, enggak ya. Kemana? maksudnya nggak masuk Google Classroom. Oh, kenapa nggak masuk Google Classroom? Lupa ya kayaknya. Bentar, mana sih? Iya. 12 IPS 1. Nggak ada lagi. Bentar ya. Bapak cek dulu Google Classroom-nya. 12 IPS 1.
Sambil nunggu silakan ada yang mau ditanyakan anak-anak, jangan sungkan-sungkan sama Bapak mah. Taki udah ada Taki. Tadi dipanggil-panggil belum nyaut Taki. Halo Taki, ada Taki? Taki Ihsan. Ihsan ada Ihsan? Ihsan. Kemudian tadi Rai, Rai ada Rai? Rai, belum pada ada ya. Nanti Bapak akan lapor ke Bu Emma ya. Kenapa enggak pada nyaut ya? Oke. Rintan ini apa namanya kodenya N3 MQ terus 46Pi. Nah, itu kode Google Classroom-nya. N3 MQ 46V. Udah Rintan? Ada? Ada Pak, makasih. Ya, sama-sama ya. Gimana San? Ada tadi Isan, kamu kemana aja? Ihsan? Ya, Pak. Kemana tadi dipanggil? Tidak ada sautan? Tadi nyalain mic, Pak. Nggak dinyalain mic. Nah ya, nanti mah ya jadi standby. Unmute ya, kalau misalnya Bapak tanya ya. Berarti Ihsan alhamdulillah sudah standby. Ada sebenarnya tadi ya. Tinggal Rai dan tuh bagus. Nah Rai juga tadi kemana? Nggak kedengeran ya mic-nya? Nggak kedengeran. Ya, kalau nanti Bapak panggil-panggil lagi, kalau nggak kedengeran, kamu boleh lewat chat aja. Ya. Oke. Oke, terus tuh bagus, ada tuh bagus. Tuh bagus. Tuh bagus Taki ya namanya ya. Taki coba kalau misalkan kamu mendengar suara Bapak lewat chat. Soalnya nggak ada kedengeran suara kamunya. Taki, halo Taki, ada Taki? Ada gak? Tadi sempat Bapak lihat nge-unmute. Ada Taki? Nah, tadi kemana kamu? Taki? Tuh bagus Taki. Nyimak gak tadi? Nah ya berarti udah ada ya, udah ada respon. Oke nanti ke depannya ya standby kalau sama Bapak. Jadi kan bentuknya diskusi ya. Jadi nanti ada beberapa siapa yang ditanya, siapa yang mau nanya, siapa yang mau jawab gitu. Ini ada catatan-catatan khusus di sini untuk nantinya apa namanya. Nah, udah ya.